Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Farudin Pagalam. Saya salah satu mahasiswa dari Ilmu Kelautan Angkatan 2020. Nah, saya berasal dari kelas A. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang materi praktikum komutasi yang berjudul Dasar Pemrograman atau Bahasa Pemrograman. Nah, yang pertama itu adalah bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman atau bahasa komputer adalah kumpulan sintaks yang berisi perintah, di mana perintah yang kita tulis perintah yang kita tulis atau yang kita sampaikan adalah perintah untuk menjalankan perintah pada komputer tersebut. Nah, pada dasar pemrograman ini, bahasa pemrograman ini terdapat banyak yang dapat digunakan. Di antaranya adalah HTML, Java, Python, dan C++. Nah, yang pertama itu HTML, di mana HTML itu berfungsi untuk membuat web atau mendesain web. Nah, selanjutnya ada Java. Java itu lebih digunakan untuk membuat game, animasi, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya yang sekarang ini saya bahas adalah Python, di mana Python ini adalah dasar pemrograman yang digunakan untuk mengolah data science. Nah, pada Python ini kita tidak harus menginstal aplikasi atau apapun. Nah, kita hanya cukup cari di Google itu, di pencarian, yaitu colab.research.google.com. Nah, baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang Python. Tentang perintah-perintah yang ada di Python. Nah, pada yang pertama ini adalah print, di mana print adalah instruksi paling sederhana yang ada di Python, di mana print ini menampilkan angka ataupun teks ataupun yang lain-lain pada layar komputer. Nah, di sini saya sudah membuat tulisan yaitu print dalam kurung kutip 2 hello world. Nah, ini adalah perintah dari si print ini. Jika ada yang kurang ini, maka sintaks error. Nah, baiklah, di sini saya akan run. Nah, di sini akan muncul tulisan Hello World yang sudah saya buat di perintah tadi. Nah, yang kedua adalah print dalam kurung kutip 2 Jalesveva Jayamahe. Nah, ini adalah perintah yang betul ya. Jadi tidak boleh ada yang kurang. Jika ada yang kurang, maka sintaks akan error. Di sini saya akan print, lalu akan muncul tulisan Jalesveva Jayamahe. Nah, baiklah, yang selanjutnya adalah komentar. Komentar juga adalah kode dalam script Python yang tidak dieksekusi atau tidak dijalankan oleh si komputer ini. Nah, komentar itu menggunakan tanda pagar atau tanda hashtag untuk mengaktifkannya. Nah, jadi jika kita ingin mengaktifkan komentar pada script Python ini, kita harus menggunakan tanda hashtag ini. Nah, berbeda dengan Java. Saya barusan melakukan pembuatan script pada Java. Java itu menggunakan komentar dengan tanda yaitu slice 2, berbeda dengan si Python ini. Nah, lalu selanjutnya ada indentasi. Indentasi adalah Python mengenali suatu blok kode berdasarkan indentasinya. Indentasi harus dari suatu kode harus konsisten. Apabila tidak konsisten, maka sintaks akan error. Nah, seperti yang pertama ini, print dalam kurung hashtag kutip 2 hi guys, tanda seru, kutip 2 tutup kurung. Nah, yang di bawahnya ini adalah perintah yang salah karena tidak sesuai dengan perintah yang atas. Jadi, jika di run ini maka akan menghasilkan indentation error atau sintaks tersebut error. Nah, yang selanjutnya adalah ini yang benar. Indentasi yang benar itu adalah misalnya saya tulis if true, jika benar print dalam kurung kutip 2 Ipang. Nah, jika salah print dalam kurung kutip 2 Irfan. Nah, ini kan perintah yang benar, berarti jika di run maka ini akan menghasilkan tulisan Ipang. Nah, seperti ini. Nah, lalu selanjutnya ada variabel. Variabel ini sama seperti yang dibahas dari
pada pelajaran kalkulus atau persamaan diferensial. Variabel adalah sebagai kontainer untuk menyimpan suatu data atau informasi agar bisa dimanipulasi oleh komputer. Variabel menyimpan lokasi memori yang merujuk pada nilai tertentu. Nah, variabel ini adalah di mana variabel ini terdapat deklarasi dan variabel. Nah, di mana si variabel ini adalah motor mobil. Nah, deklarasinya ini adalah otomotif. Nah, jadi jika kita ingin menulis tulisan motor mobil, kita tidak perlu menuliskan semuanya, kita hanya menuliskan perintah print. Nah, kita tulis aja di sini dalam kurung, yaitu deklarasinya. Nah, jika di-run, maka tulisannya akan keluar motor dan mobil, motor mobil. Itu variabel. Nah, selanjutnya ada tipe data. Python ini memiliki beberapa tipe data standar, yaitu string, integer, dan list. Nah, di mana tipe string ini adalah menggunakan kata kutip 2 ini. Kutip 2, lalu yang pada integer ini adalah deklarasinya secara langsung. Jadi, dia tidak menggunakan tanda apa-apa. Jadi, hanya langsung misalnya ini jumlah sama dengan 100. Jadi, tidak menggunakan seperti yang string tadi. Nah, pada yang list ini menggunakan tanda kurung siku-siku. Nah, tanda kurung siku-siku. Jadi, tanda kurungnya ini nih. Jika ingin menjalankan perintah list. Nah, selanjutnya adalah kitaran. Ini kan saya sudah menuliskan perintah-perintahnya. Nih, maka akan keluar. Nah, ini dia hasilnya. Yang pertama tipe data string, yang kedua tipe integer, dan yang ketiga itu adalah list. Baiklah, lanjut. Selanjutnya ada operator. Operator adalah isinya adalah tambah, kurang, kali, bagi, sisa bagi, pangkat, dan pembulatan bagi. Nah, di mana saya sudah membuat data-data ini di mana yaitu 10 ditambah 50, 80. Nah, pada kali ini diganti bukan seperti yang biasa kita tulis pada pelajaran matematika. Di bahasa pemrograman ini kali itu menggunakan bintang. Nah, yang selanjutnya adalah kurang. Kurang itu tetap menggunakan tanda kurang. Nah, selanjutnya kitaran. Maka hasil dari penjumlahan semua ini adalah ini dia. Nah, di mana 10 ditambah 50 sama dengan 60, 80 dikali 2 sama dengan 160, dan 30 dikurang 20 adalah 10. Nah, selanjutnya adalah operator untuk teks. Nah, operator untuk teks itu sama penggabungan. Kalau di operator tadi itu pada bilangan itu kan plus itu penjumlahan, kalau di teks itu penggabungan. Nah, ini kalau akar itu pengulangan, dan kurung tutup siku-siku ini adalah pengambilan karakter dari string. Nah, selanjutnya adalah yang seluruh siku tanda titik 2 ini adalah mengambil kumpulan. Nah, jadi yang pertama itu saya sudah buat ini, yaitu nama depan, yaitu menggunakan nama saya Irfan, lalu nama underscore tengah sama dengan Fakhrudin, dan nama underscore belakang sama dengan Pak Alam. Nah, di mana saya menuliskan perintah, yaitu print nama underscore depan ditambah kutip 2. Nah, kutip 2 ini jika ingin dikosongkan, tidak menuliskan perintah apa-apa, dan ditambah nama tengah. Jadi perintah ini adalah berisikan perintah, yaitu menuliskan nama depan dan nama tengah. Nah, selanjutnya adalah nama tengah 6. Nah, mengambil kumpulan ya, ini angka 6 ini kumpulan. Nah, di mana kumpulan itu adalah kumpulan dari nama tengah saya. Nah, jadi angka 6 ini di mana kumpulan dari nama tengah saya yang diambil pada urutan ke-6. Nah, selanjutnya adalah nama underscore belakang dikali 4. Nah, jadi gimana ya, langsung aja kitaran. Nah, di sini adalah hasil dari yang penjumlahan nama depan dan nama tengah. Nah, selanjutnya itu adalah nama tengah yang hurufnya diambil pada urutan ke-6. Nah, kenapa huruf D? Padahal kan urutan ke-6 itu
huruf U. Nah, kenapa huruf D? Karena pada Python ini, perhitungan itu dimulai dari 0. Jadi F itu adalah 0, A itu adalah 1, K itu adalah 2, H itu adalah 3, R itu adalah 4, U itu adalah 5, dan D adalah 6. Maka hasil yang keluar adalah D. Nah, selanjutnya adalah nama belakang. Nama belakang dikali 4. Nah, jadi nama belakang saya dikalikan 4. Jadi di sini akan muncul nama belakang saya sebanyak 4 kali. Nah, selanjutnya adalah condition, di mana condition ini adalah menggunakan boolean untuk mengevaluasi data. Boolean yaitu suatu tipe data yang berisikan true or false. Nah, jadi true or false itu gimana? Nah, yang pertama itu adalah saya sudah membuat yaitu X sama dengan 50, Y sama dengan 15. Nah, di sini adalah perintahnya, saya sudah membuat data print X lebih dari sama dengan 30, Y sama dengan, nah ini sama dengan 2 kali ya jika ingin sama dengan 15. Nah, di sini saya sudah menuliskan perintah print X lebih dari sama dengan 15 dan V sama dengan 17. Dan yang selanjutnya adalah Y lebih dari sama dengan 35 dan atau V kurang dari sama dengan 15. Nah, langsung aja kita run. Nah, ini dia hasilnya. Oh, ini maaf. Ini saya belum ganti. Ini X. Nah, nah, ini adalah ini error, ini mungkin saya ada yang salah, not defined. Ini huruf besar. Ini ada kesalahan yaitu penulisan huruf, di mana penulisan huruf itu harus benar, jadi tidak boleh ada huruf kecil, tidak boleh ada huruf besar. Nah, di sini sudah muncul hasil yang benar, di mana hasil X lebih dari sama dengan 15, yaitu benar. Dan X sama dengan 17 itu sama dengan benar. Dan Y sama dengan ini Y lebih dari sama dengan 35 itu salah. Dan Y kurang dari sama dengan 15 itu benar. Nah, baiklah, selanjutnya adalah loop. Kita langsung membahas tentang loop. Loop itu adalah suatu kondisi yang mana kita ingin melakukan print terhadap seluruh isi suatu list. Jadi ini isinya nih, isi ini list nih. Nah, ini kita run, ini maka akan muncul error. Nah, karena ini tidak menuliskan semua data yang terdapat di sini. Nah, baiklah, maka disinilah kita menggunakan fungsi loop. Loop adalah suatu instruksi yang akan mengulangi suatu blok kode sehingga kondisi berhentinya terpenuhi. Selain itu, kita juga bisa menghentikan loop di tengah-tengah menggunakan statement continue and break. Continue akan melanjutkan literasi berikutnya dan break akan keluar dari literasi. Nah, di sini saya sudah membuat data di mana count ada sama dengan 2, yaitu mulainya berarti perhitungan mulai dari 2. Nah, ini while loop. Nah, ini saya buat perintah while loop, while true. Nah, jadi perhitungan mulai dari 2. Nah, jika perhitungan lebih dari sama dengan 20, maka diberhentikan. Jadi, perhitungan hanya sampai ke 20, angka 20, urutan 20. Nah, di sini sudah muncul, nah, di sini jadi mulainya angka yang saya sudah perintahkan itu kan mulai dari 2. Nah, ini sampai ke 20. Nah, kenapa tidak 20-nya tidak muncul? Padahal saya menuliskan di sini perintah 20. Karena pada Python ini perhitungan dimulai itu dari 0. Maka jadi kalau misalnya saya menuliskan 20, maka di sini akan muncul 19. Nah, jika saya ganti 21, maka yang muncul adalah sampai 20. Jadi perhitungannya itu bukan mulai dari 1, melainkan mulai dari 0. Nah, selanjutnya adalah for loop. Nah, ini adalah perhitungan dari 1 sampai 18. Nah, di mana jika X 3,
sama dengan 0. Jadi bilangan yang berkelipatan 3 itu adalah eh, sama dengan 0. Seperti 3, 6, 9, dan lain-lain. Nah, coba aja langsung kita run. Nah, di sini 1, 2, nah 3-nya tidak ada karena saya sudah menuliskan perintah jika X 3 sama dengan 0. Nah, maka di sini tidak dituliskan. Nah, terus 4, 5, 6. Nah, 6 itu kan adalah kelipatan dari 3, di mana 6 itu adalah 3 dikali 2. Nah, maka di sini tidak muncul angka 6. Selanjutnya adalah 7, 8, 9. Nah, 9 tidak muncul. Kenapa tidak muncul? Karena 9 itu adalah 3 dikali 3. Baiklah, sekian pemaparan materi tentang dasar pemrograman dari saya yang membahas tentang Python ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.